Assalamualaikum, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Timnas Indonesia Putri Senior dibantai 7-0 oleh Thailand di ajang Piala AFF Wanita usia bebas ya Timnas Putri Senior di pertandingan pertama di grup A di mana Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 7-0. Pertandingan ini di babak pertama Timnas Indonesia kalah dengan skor 5-0 dan di babak kedua Thailand mendapatkan tambahan 2 gol sehingga total Indonesia kalah dengan skor 7-0. Di pertandingan lain Vietnam menghadapi Kamboja dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 6-0. Artinya sudah ada dua tim dengan 3 poin yaitu Thailand dan juga Vietnam. Indonesia pertandingan kedua akan menghadapi Vietnam. Tentu ini pertandingan sangat menentukan dan pertandingan kemarin memang ya inilah kita timnas putri kita setelah memang di kualifikasi Piala Asia juga kita terseok-seok hanya sekali menang dan juga 2 kali kalah. Apalagi di pertandingan Piala AFF ini memang kita tidak ada pemain abroad yang banyak, cuman ada Isawab dan juga Estela Lopati. Sisanya seperti kiper Deru dan juga Felicia Dezu, lalu Nahon ya, tidak ada seperti Safira Ika juga tidak ada, lalu banyak pemain-pemain inti dari timnas putri Indonesia tidak dipanggil. Claudia Schoenemann juga tidak dipanggil, Yumanda juga tidak dipanggil ya, artinya memang Indonesia tidak, timnas putrinya tidak full time ya. Maka di video sebelumnya saya sudah prediksi Indonesia berpotensi dikalahkan oleh Thailand dan ternyata benar, Indonesia dikalahkan oleh Thailand dengan skor yang sangat telak 7-0 dan ini memang bukan suatu yang mengejutkan karena Thailand bukan tim sembarangan di timnas putrinya, mereka ini selalu lolos di putaran final Piala Asia ya, bahkan rankingnya pun jauh sekali dengan timnas putri Indonesia. Jadi merupakan satu hal yang wajar. Di sisi lain memang juga pelatih kita juga dipecat ya, pelatih sebelumnya Coach Mochi, artinya sekarang ini caretaker karena PSSI masih mencari pelatih baru yang rumornya kata Pak Erik itu adalah pelatih dari Jepang tapi yang bisa bahasa Inggris. Kenapa seperti itu? Karena memang ada beberapa pemain dari abroad Indonesia yang memang menguasai bahasa Inggris atau tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, begitulah. Mudah-mudahan nanti dari ajang ini Piala AFF senior ini menjadi pelajaran bagi timnas putri Indonesia dan juga bagi PSSI sehingga nanti bisa diterbitkan Liga Putri Indonesia untuk di tahun yang akan datang mungkin 2026 atau 2027, intinya adalah liga begitu. Terus untuk usia 20 ini sedikit mengejutkan karena di pertandingan pertama melawan India yang notabene diunggulkan yang berada di pot 1, timnas putri Indonesia usia 20 berhasil menahan imbang India dengan skor 0-0 atau tanpa gol, dan di pertandingan lain di grup yang sama di grup D Myanmar menghadapi Turkmenistan dimenangkan oleh Myanmar dengan skor 6-1. Ini membuka peluang timnas putri Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia Wanita usia 20 karena di pertandingan kedua kita akan menghadapi Myanmar. Jika pertandingan kedua menghadapi Myanmar kita mampu menangkan, maka peluang kita lolos sangat besar karena di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Turkmenistan yang notabene itu adalah pot 4. Potensi kita menang itu sangat besar sekali ketika menghadapi Turkmenistan, dan menghadapi India kita berhasil menahan imbang walaupun memang banyak sekali permainan-permainan keras ya dari India, tapi Indonesia usia 20 mampu mengimbangi dan Indonesia pun bukan tanpa peluang, banyak sekali peluang yang dilakukan oleh timnas putri Indonesia namun memang tidak terjadi gol, dan kiper timnas putri Indonesia pun bermain dengan sangat baik, mampu melakukan save-save sehingga India tidak mampu mencetak gol. Ini menjadi penting sekali karena ada dua pelatih di timnas usia 20 wanita yang memang acuannya dari Jepang juga ya. Namun ketika berhasil menahan imbang India, maka peluang timnas putri Indonesia ini untuk lolos sangat besar karena di grup ini adalah yang diambil hanya juara grup. Tapi ada peringkat 2 terbaik yang diambil hanya 3 dari 8 grup. Jadi total ada 8 grup, nanti yang diambil adalah peringkat 2-nya itu 3 tim ya. Jadi peringkat 2-nya 3 peringkat 2 terbaik.
nanti ada klasmen mini khusus untuk peringkat 2. Kalaupun mungkin nanti kita tidak mampu menjadi juara grup, kita bisa ambil posisi di peringkat 2 dengan syarat kita harus banyak gol. Tentu di pertandingan Myanmar kita harus bisa mencetak gol, karena notabene Myanmar ini secara ranking memang secara pot ya tidak lebih kuat dari India. Kalau misalkan kita mampu menahan imbang India, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan Myanmar, walaupun ini pertandingan dimainkan di Myanmar. Memang Myanmar ini sepak bolanya lagi sedang gencar-gencarnya maju, bahkan dia juga beberapa kali menjadi tuan rumah host dari ajang kualifikasi Piala Asia U17 ya, kualifikasi wanitanya juga, pokoknya banyak dari Vietnam. Jadi tentu kita juga harus hati-hati karena bermain di kandang Myanmar. Kita doakan yang terbaik buat timnas putri Indonesia. Semoga ini adalah tahun pertama timnas putri Indonesia usia 20 bermain di putaran final Piala Asia Wanita usia 20. Oke, yang terbaru lagi ada update pertandingan atau update jadwal dari Piala Kemerdekaan yang baru saja dirilis oleh PSSI dan juga Bapak Erick Thohir, bahwa memang lawannya sudah pasti, yaitu Tajikistan, Uzbekistan dan juga Mali. Jadi ada 2 negara Asia dan 1 negara Afrika. Untuk event ini diperuntukkan untuk timnas nasional Indonesia usia 17, di mana pertandingan pertama itu tanggal 12 Agustus. Kita ini timnas usia 17 akan menghadapi Tajikistan, lalu di pertandingan kedua tanggal 15 Agustus kita akan menghadapi Uzbekistan, dan di pertandingan terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus kita menghadapi timnas Mali. Tentu pertandingan ini sangat berat buat timnas Indonesia, tapi juga jangan dijadikan beban karena ini adalah sebuah event saja untuk mengetahui bagaimana kekuatan tim nasional Indonesia usia 17 setelah melakukan tes selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan di Bali. Jadi memang perlu akan adanya uji coba sebelum nanti kita berangkat di bulan November di ajang Piala Dunia usia 17, di mana kita tergabung di grup D bersama Brazil, Honduras dan juga Zambia. Tentu sangat penting karena memang setelah Piala Asia yang kemarin di Arab Saudi, timnas nasional U17 ya Pak, belum ada pengumpul-ngumpul lagi karena timnas usia 17 sudah tidak ikut kualifikasi Piala Asia usia 17 yang tadi siang baru di drawing, karena memang peserta yang lolos ke Piala Dunia sudah pasti lolos otomatis ke Piala Asia usia 17 di tahun yang akan datang, tahun berikutnya. Artinya Indonesia tidak mengikuti babak kualifikasi lagi karena sudah lolos. Dan pertandingan ini nanti formatnya semuanya ketemu, nanti poin tertinggi yang akan menjadi juara dari Piala Kemerdekaan. Artinya sama seperti liga, sama juga seperti babak grup, siapa yang peringkat teratas maka dia menjadi juara grup. Berbeda dengan event-event seperti Kings Cup atau Piala Kemerdekaan Malaysia, itu ibaratnya seperti cup, ada bagannya, semifinal lah ibaratnya kalau 4 negara. Yang menang lawan menang, nanti yang kalah lawan kalah. Kalau Piala Kemerdekaan enggak. Jadi semuanya bertemu. Total kita akan mendapatkan 3 pertandingan, dan poin paling tinggi atau peringkat yang paling tinggi itu yang dinobatkan sebagai juara di tanggal 18 Agustus nanti, dan bermain di Sumatera Utara, stadion yang kemarin dijadikan PON ya. Ini sangat baik karena Indonesia secara letak tidak bermain selalu di Jawa, tetapi boleh nanti di Sumatera, nanti juga di bulan September kita ke Jawa Timur ya. Oke, seperti itu. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai hal ini, pendapatnya nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Wassalam.